Benar juga. Jadi sebenarnya ketika Kesultanan Muslim menguasai dunia, nggak ada pembantaian. Dimulai dari yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima langsung kunci Yerusalem dari seorang uskup besar yang ada di Yerusalem waktu itu. Kenapa dia harus cari betul-betul Umarnya sendiri untuk beliau kasih tuh kunci Yerusalem? Kenapa? Ibrahim alaihissalam atau Abraham Avinu diminta untuk mengorbankan putranya. Di Yahudi bilang Ishak, di Islam bilang Ismail. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini dijadikan masalah? Ismail anaknya bukan? Anaknya juga. Ishak? Anaknya juga. Iya. Kalau di kita Ismail, apakah itu dosa? Enggak. Karena di situ tidak disebutkan nama anaknya siapa. Dan di Al-Quran juga tidak disebutkan namanya siapa. Tapi ada keterangan berikutnya dalam Al-Quranul Karim yang mengarah kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Oke ya, sudah ya. Lalu di sini nggak bisa, masalah nama nggak bisa mereka guncang gitu. Untuk adu domba antara Kristen dan Islam. Apalagi dengan Yahudi. Mereka nggak bisa nih, karena nggak ada namanya. Oke, pindah ke korbannya itu. Korbannya dibilang itu Yesus dinubuatkan untuk pengorbanan menebus dosa. Yang tadi domba nyangkut. Domba kepalanya nyangkut, ya kan, di semak belukar. Di sebelumnya itu ada domba itu kan. Jangan kau apak-apakan anak itu, ya kan. Terus Bapak Abraham atau Abraham Avinu nengok ke belakang, lihat ada domba, tanduknya nyangkut di semak belukar. Semak belukar yang tempat nyangkutnya domba itu adalah semak yang berduri, Ustadz. Nah, ini dihubungkan dengan Yesus yang kepalanya dipakaikan mahkota duri. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, ketika disalib dipakai mahkota duri berdarah-darah itu. Itu nggak ada hubungannya. Oke, di sini juga nggak bisa karena tidak ada kekuatan latar belakang data dan historical eventnya nggak ada. Malu lagi orang Kristen tersebut, ya kan? Terakhir kepada gunung yang tadi itu. Gunung ini disebut sebagai Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Kita lihat sekarang. Mereka nggak bisa lagi pakai ini. Arabic Bible yuk. Arabic Bible. Nanti yang SVD ya. Coptic Church yang kemarin ya. Udah. Nanti seperti kemarin. Ada kotak paling kanan tuh kosong. Isi aja ketik. Genesis spasi 22 tanda bagi 14. Ntar dia jalan sendiri. Ya. Nah, nama gunungnya yang disebutkan tadi di situ Tuhan menyediakan, dalam bahasa Arabnya itu Jabal apa itu coba? Jabalid Dabayura. Yera'ah, artinya melihat. Yera'ah. Hurufnya itu Jabal, lalu ada ya, ra, lalu Yera'ah, ain, Yera'ah, Jabal Yera'ah. Oke, sekarang gini, Ustadz, maaf ya, jangan marah. Jabal Roba Yura'ah. Itu blok aja. Udah copy ya. Pindahkan ke Google kosong, bukan Google Translate, bukan. Belakangnya tambahin Wikipedia. Kita pengen tahu ini di mana ini tempatnya nih. Terus ke bawahnya Jabal Rakhah. Klik Jabal Rakhah. Nanti kita lihat hurufnya sama dengan Bible bahasa Arab. Tuh lihat ada bahasa Arabnya. Jabal Yara'ah, benar? Jabal Yara'ah di mana? Hajar Mountain. Gunung Hajar. Di mana? United Arab Emirates. Disebutnya Hajar Mountain. Hajar itu siapa? Ibunya Ismail. Nah, di mana disembelihnya? Di Arab berarti ya. Ini menurut siapa? Menurut Bible. Orang-orang yang marah sama kain nama ada di podcastnya Ari Untungs. Itu orang-orang yang tahu bahwa suatu saat hal-hal seperti ini akan dibuka. Berarti yang disembelih itu adalah putranya Siti Hajar, yaitu Ismail. Ya. Tapi memang menariknya bahwa ada, kalau nggak salah kan, sembelihlah anakmu yang tunggal kan, ya kan. Pada saat itu kan yang pernah tunggal cuma Ismail. Kalau Ishak yang pernah dibilang tunggal, orang udah berdua punya kakak kok. Iya, benar. Iya. Dan di sini lebih parah, kenapa disebutnya Jabal Hajar? Ini sebetulnya Jabal Yara'ah, ini adalah Jabal Hajar, gunungnya Hajar. Hajar itu siapa? Ibunya. Iya, mami. Udah. Berarti kejadian dipotong itu di mana?
di gunung ini dia main. Waduh, jadi sebenarnya terbuka kalau di sini ya. Kalau di sini nih, mungkin ya ini bisa di pembahasan jadi teman-teman dari yang berbeda keyakinan untuk mencari tahu. Gitu Iya, ya. cari tahu lah, jangan marah. Ketika proses penyembelihan ini ada dialog nggak sih antara bapak dan anak ini? Ada. Kalau di Islam kan ada dialognya. Ada. Kan? Itu peristiwa itu ketika diajak itu, anakku, mari kita mempersembahkan korban kepada Tuhan gitu kan. Lalu anaknya bertanya, mana korbannya ya ayah? Kita sudah sampai di tempatnya, kayu sudah ada, api sudah ada, minyak dan sebuah perlengkapan untuk menyembelih ada. Korbannya mana? Engkau. Udah ada dialog itu? Udah. Di Bible itu? Bible. Engkau. Bahkan lebih tepatnya ditulis di dalam kitab namanya Midrash, kitab orang Yahudi itu. Bahwa dibilang begini. Engkau. Terus ketika itu Ismail bilang apa? Memang tidak disebutkan namanya Ismail, tapi anak tersebut bilang apa? Lakukanlah memang ini. Kalau ini memang dari Tuhanmu ya ayahku. Dan biarlah Tuhanmu melihat bahwa aku adalah orang yang sabar terhadap apa keputusan. Mirip ya sebenarnya ya dengan yang ada di Quran. Terus apakah Al-Quran ngambil? Ya. Tapi kalau secara logika pada saat itu kan ketika dibuangnya kalau saya sempat baca dulu dibuangnya Ismail itu dibuang ke padang gurun Betseba kalau nggak salah ya dulu ya. Beersheba. Itu kan ketika Ishak lahir kan. Iya. Logikanya di usia segitu yang bisa diajak dialog ya Ismail kan. Karena Ishaknya masih bayi. Iya. Dan Monika ketika setelah disembelih mereka dan malah di dalam kitab Bereshit itu tadi, kitab Bereshit, kitab Torah Bereshit, itu pada saat kejadian ini Ishak belum lahir. Malah belum lahir di Torah tuh. Di Torah belum lahir. Kenapa? Karena setelah kejadian ini baru pertemuan antara malaikat Allah dengan Sarah. Ya kan, yang Sarah tertawa sehingga namanya nanti anak itu adalah Ishak. Ishak artinya tertawa. Afwan. Ismail artinya Yishmael. Yishma. Oh, sama artinya mendengar juga ya? Kayak bahasa Arab ya? Iya. Oh, iya. Itu tahu, Allah mendengar. Allah mendengar. Iya. Dan uniknya katanya bisa sembelih pulangnya ke Beersheba mereka. Itu. Kalau bacaan tadi diterusin, pulangnya ke Beersheba. Berarti kan yang tinggal di Beersheba Hajar ya, dibawa ke sana. BR artinya sumur. Sheba itu adalah nama tempat yang nanti untuk pada kemudian hari disebutkan dalam Torah juga Ratu Beersheba. Sheba itu daerah yang dikenal sekarang dengan Yaman. Sumur itu ada sebelum Beersheba. Jadi sumur itu artinya menempatkan bahwa ada sumur di tanah Sheba. Beersheba itu artinya sebetulnya itu. BR artinya sumur, well, pit, ya kan, sumur. BR Sheba, BR sumur di tanah Sheba, di tanah Arab. Yuk kita buktikan yuk, mau ya? Coba. Iseng ya? Oke, supaya saya jangan dibilang penipu dan apa gini. Saya pikir ada daerah di Israel namanya Beersheba juga, Beersheba kalau nggak salah. Oh itu Mukara Yordan, udah Mukara Petra itu. Oh, beda. Ya Idumea. Oh. Idumea itu apa? Idumea itu apa? Idumea. Badut tuh Idumea. Bukan. Itu hidung merah ya. Idumea. Apa daerah-daerah namanya Idumea? Tanahnya merah Edom. Oh. Tanah merah Edom, Idumea. Edom, tanah Edom merah. Nah dari tanah Edom itu nanti yang saya udah pernah cerita itu bahwa diambil tanahnya untuk jadi Adam. Oh. Idumea, Adam. Oh. Adam. Dari tanah. Tanahnya warnanya merah, Edom. Sampai sekarang masih ada. Karena Petra, udah pernah jalan ke sana. Ya, Petranya iya, emang tanahnya memang merah di Petra. Merah kan, udah pernah. Oke, ya kita kembali ya. Untuk pembuktian terakhir dan puncak dari itu, dari yang kita baca tadi. Dan ini tidak pernah mengambil dari Al-Quranul Karim. Ini untuk membuka wawasan bahwa ada orang-orang yang takut dibuka ini, akhi. Takut banget. Karena mereka akan ketahuan mereka sedang adu domba. Benernya enggak, benernya kita begini, gitu ya. Oke. Ketiknya gini, Genesis
spasi 16 tanda bagi 14 spasi Sefaria pakai F biasa. SEFARIA. Kan nanti keluar ada bahasa Hebrew, ada bahasa Inggris tah. Oke. Angka 14-nya udah dapat belum itu? Itu 14 ya? Oke. Klik di sembarang tempat di situ. Duk gitu. Nah, nanti keluar tuh di bawah. Cari, geser ke bawah yang ini. Komentari, jangan cepet-cepet dong. Komentari. Okay, Ada klik udah. Nah, geser ke bawah pelan-pelan cari M Lamikra. Nah, itu keluarnya nanti itu ini gundul ya. Iya. Gundul. Ini yang tadi Billy cerita itu. Jadi Hebrew tanpa nikut. Iya benar. Nggak ada harokat. Nggak ada. Dari atas pelan-pelan. Ya turun ke bawah ada yang tulisan huruf Romawi. Gel observation. Udah. Gel observation le Quran ya kan antique apa terus. Gel observation historique sur les Mahomet. Stop dulu di situ lihat itu judulnya. Itu disebut judul perikop atau judul bacaan. Itu tentang Mahometism atau kemuhammadan. Mahometism itu Muhammad. Mahometism. Mahometism itu ismenya Islam, Muhammad. Ya kan? Apa ismenya Muhammad? Ya Islam. Oke? Ini bersumber dari bacaan yang tadi loh, yang Yara'a Jabal Yara'a. Oke, udah ya. Nah, di sebelah kesana, di sebelahnya ini minta tolong akhi dengan segala rasa hormat, ini di blok. Nih huruf Hebrew-nya, Hebrew-nya. Itunya jangan huruf Hebrew. Enggak. Mulainya dari sini kan dari kanan ke kiri. Oke, dari situ geser sampai dapat koma pertama. Jangan koma pertama mana? Ini. Koma pertama. Oke. Copy, pindahkan ke Google Translate Ibrani Indonesia. Mereka takut akhi. Karena mereka ini memang para penghujat yang ini ya, takut dibuka ini. Jadi mereka ketahuan bahwa mereka sedang membawa Islamophobia ke Indonesia. Di rumah suci kaum Ismail, wih, yaitu Ka'bah. Wih. Ka'bah benar itu, yaitu Ka'bah dari bahasa Kuba. Terdapat sebuah sumur yang diberi nama Bir Zamzam. Waduh, yang letaknya di sebelah timur Ka'bah. Masya Allah. Dan di atasnya dibangun sebuah bangunan kecil yang megah. Ini di Bible. Udah ya, Ana jalan ya. Jangan dulu, Ya Allah. Jadi di Bible juga disebutkan Ka'bah ya. Allah Akbar. Tapi ini mungkin karena pada nggak paham kali bahasa Ibrani ya. Jadi mungkin nggak paham kalau ini lagi menjelaskan mengenai Ka'bah. Ya terus yang disembelih tadi siapa? Dengan data-data dari itu sendiri yang disembelih siapa? Iya, bahkan di sembelihnya ini di rumah suci kaum Ismail. Itu Ka'bah dari bahasa. Ulang lagi dong, akhi, sekali lagi dong. Enak suaranya. Kalau akhi baca ini tuh suaranya merdu gitu, beneran. Oke, ini bahasa Ibraninya nih. Oke, kalau mungkin biar lebih cocok. Iya. Bentar. Bahasa Ibraninya begini tulisannya. Biar kita sakabong lagi. בבית הקדוש לישמעאלים והיא הקבה, מלשון קובה, נמצא באר אחד יקראו ביר זמזם והוא למזרח הקבה, ובנין קטן מפואר בנוי עליו. Tuh, ulang sekali lagi ya. בבית הקדוש לישמעאלים והיא הקבה, מלשון קובה, נמצא באר אחד יקראו ביר זמזם והוא למזרח הקבה, ובנין קטן מפואר בנוי עליו. Bahasa Indonesianya. Di rumah suci kaum Ismail, yaitu Ka'bah, dari bahasa Kuba, terdapat sebuah sumur yang diberi nama Bir Zamzam dan letaknya di sebelah timur Ka'bah. Dan di atasnya dibangun sebuah bangunan kecil yang megah. Oke, bukan saya ngomong nih ya. Ini yang baca mesin. Jadi ibaratnya dari tulisan Ibrani tersebut, dari Bible itu bahasanya kayak gitu. Kita bersaudara. Bersaudara berarti sebenarnya nggak perlu ada pertikaian gitu. Jadi mungkin perbedaan cara memahaminya itu kita saling menghormati. Itu Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kebenaran murni. Kenapa? Islam, ketika Anda bilang diri Anda Islam,
tapi Anda tahu kebenaran dan Anda tidak mau mengatakannya, Anda bukan Islam. Karena Islam akan membuka kebenaran walaupun dari sedikit, tapi dibuka, itu Islam. Dan Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Kebenaran dibuka untuk mengembalikan kerukunan antar umat beragama di Republik Indonesia ini. Islam adalah agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia yang sayang kepada saudaranya sewarga negara Republik Indonesia walaupun berbeda agama. Itu dia. Ini menarik ya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat dari tahun 600 sampai 1924 kalau nggak salah saja, bahwa 13 abad itu dunia dikuasai kesultanan Muslim. Nah itu. Yang 3/4 dunia ini. Nah itu. Muslim 3/4 dunia ini. Untuk teman-teman mungkin yang belum membaca sejarahnya, bahwa 3/4 dunia ini Muslim dan non-Muslim yang berada di dalamnya, termasuk Yahudi sekalipun, hidup akur. Ketika runtuhnya 1924 baru terjadi Holocaust, benar kan? Tahun 40-an. Baru terjadi pembantaian Muslim oleh Perancis, oleh Inggris. Benar juga. Jadi sebenarnya ketika Kesultanan Muslim menguasai dunia, nggak ada pembantaian. Dimulai dari yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an menerima langsung kunci Yerusalem dari seorang uskup besar yang ada di Yerusalem waktu itu. Kenapa dia harus cari betul-betul Umarnya sendiri untuk beliau kasih tuh kunci Yerusalem? Kenapa? Karena dia percaya. Dia beriman, uskup besar ini, bahwa seorang radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah adalah satu-satunya orang yang beragama, yang mampu menjadi pemimpin di bawah agama yang berbeda tapi rukun. Iya. Seperti Muhammad Al-Fatih pun begitu ya, ikutnya. Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan semua itu para khalifah. Sampai masa-masa masa-masa Habasyah, mereka nyaman. Tapi begitu Roma lah, kita bilang Roma masuk. Ini bukan penghujatan. Roma masuk dengan Crusaders. Itu semua jadi terbalik. Bahkan Yahudi dibantai satu hari 20.000 di Yerusalem sendiri. Nah, dulu Yahudi dan dengan Nasrani itu konflik terus kan? Iya. Setelah mereka masuk, sama Muslimin nggak ada. Yeah. Bahkan yang tadi Akhi bilang Holocaust, separah-parahnya Holocaust terjadi, yang melindungi pasang badan sampai mati untuk orang Yahudi sembunyi di rumahnya atau di sekolahnya, Muslim. Ya karena memang ada seperti itu, kita harus melindungi tamu kita kan. Masya Allah. Ini menarik ya Ustaz. Jadi ibaratnya ketika berada dalam keminoritasan, justru sebaliknya. Dengan keyakinan yang berbeda ya. Lihat bagaimana Muslim yang ada di Uyghur. Habis selesai. Bagaimana ada di Rohingya. Bagaimana yang ada di India. Bagaimana yang tadi mayoritas jadi minoritas yang ada di Palestina. Waktu Srebrenica dulu kan. Jadinya itu keyakinan beda-beda tuh. Beda-beda semua tuh yang menguasai. Habis gitu kan. Nah sedangkan yang sedang mungkin diputer adalah bahwa kalau berada di mayoritas Muslim, sebenarnya kita merangkul semua keyakinan yang sampai kemudian tadi Ustadz bilang sepertinya sulit untuk membuat rumah ibadah. Nggak taunya angkanya nggak ada masalah, naik terus gitu kan. Nggak ada masalah. Dan juga kalau memang ada kesenjangan perbedaan keyakinan di Indonesia, tentunya juga masyarakat Indonesia mayoritas Muslim akan komplain bahwa 10 orang terkaya di Indonesia bukan Muslim. Iya. Buktinya bebas-bebas saja. Dia bisa mengeruk kekayaan, jadi pengusaha sukses, bebas saja, nggak ada masalah. Asal orang Muslim bisa beribadah, selesai sebenarnya kan. Nggak pusing. Iya. Kesadaran ini yang insya Allah Kainama lakukan selama ini. Biarin Kainama dimaki orang, dicaci orang, dia terserah, nggak pusing. Tapi Kainama ini dengan segala kerendahan hati cuma bilang begini, Allah izinkan aku untuk mengatakan ini. Aku nggak pusing, hidupku susah, aku cuma naik motor, kehujanan, keanginan, dimaki-maki orang,
ada hal-hal yang tidak enak ke saya, diludahin, pokoknya itu udah biasa lah. Izinkan aku menjadikan ini untuk mencari ridhomu ya Allah. Iya. Dan insya Allah aku mencari syahadat dari cintaku Rasulullah Muhammad SAW. Itu aja saya jalan. Nah ketika ini mulai ada yang mirip seperti saya, lalu sejalan bilang, Ustadz Ki, aku boleh nggak pakai pola ini? Insya Allah kita sama-sama menghadap ke Tuan Guru kita di Majelis Ulama Indonesia dan di Dewan Dakwah Nasional. Kenapa saya harus bawa ke sana? Supaya Anda kalau ngomong tidak keluar dari kerangka para Tuan Guru. Apa itu? Hanya semata-mata lillahi ta'ala. Jangan jadikan pengetahuan kristologi misalnya dan kemu'alafan sebagai ajang untuk mencari keuntungan atau popularitas. Jauhi itu dulu. Mari kita jalan dulu aja. Jalan aja. Kebutuhan kita dipenuhi Allah, nggak pusing. Jalan aja dulu, jalan. Nah sesudah itu baru kita ada di bawah kerangka Majelis Ulama. Agar apa? Tujuan kita nyata. Apa itu tujuannya? Mengembalikan kerukunan antar umat beragama di negara Republik Indonesia ini pada proporsionnya. Apa? Toleransi yang proporsional. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terjalin ya. Apalagi mungkin kita ini satu nenek moyang sebenarnya, gitu ya. Masalah berbeda dalam memeluk keyakinan itu udah haknya masing-masing. Iya. Ya, dan ini hal yang bisa dijadikan diskusi ilmiah tentunya juga. Sangat, gitu ya. Sangat saya menunggu. Dan memang dari tamu-tamu kita di sini bahwa bagaimana keluarganya menanamkan bahwa Islam ini agama yang keras, agama yang radikal, atau juga mungkin gimana, pokoknya keras lah gitu ya. Dan fakta yang menyatakan bahwa yang memulai perang dunia bukan umat muslim, yang kemudian menjadi pembantai di dunia, mau Jedong, Stalin, segala macam, itu nggak ada yang umat muslim. Iya. Yang setiap konflik politik yang terbantai umat muslim, negara yang dijajah kebanyakan negara muslim, tapi orang muslim yang difitnah. Kalau ini agama bukan ciptaan Tuhan, udah hilang dari dulu. Iya, nggak mungkin ada yang tadi kita baca. Bener, iya. Pasti orang nggak ada yang mau nggak meluk. Gua meluk, kalau nggak gua dibunuh, gua difitnah, kan gitu. Dan yang tadi kita baca itu kenapa saya ajak ke situ, akhi? Kenapa saya ajak ke Torah? Bahasa Ibrani, kenapa? Kenapa tuh? Supaya terutama saudara Kristen yang nggak suka kayak nama tema-tema yang kayak nama sama akhi bawain itu, mengusik-musik kitab mereka. Saya mau bilang sama Anda nggak tahu apa-apa, dan Anda nggak Anda dibuat untuk tidak tahu apa-apa. Kenapa? Anda tidak tahu ini ada di dalam Biblemu, di dalam Torah. Orang Yahudi memberikan pengakuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka tidak memeluk agamanya. Itu yang dihargai oleh Islam pelan-pelan. Orang Yahudi kan tahu semua ini. Orang Yahudi tahu, para rabai tahu tentang Rasulullah. Itu kan berarti membenarkan Al-Quranul Karim. Mereka Yahudi dan Nasara mengenal Rasulullah bahkan lebih baik daripada mereka mengenal anak mereka sendiri. Dibuktikan dan benar mereka kenal. Tapi masalah mereka tidak memeluk Islam. Orang Islam nggak pusing. Nggak pusing. La ikraha fiddin. Qad tabana rusdu minal ghayy fa may yakfur bi taquti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fis sama laka wallahu samiul alim. Sadaqallahul adzim. Tidak ada paksaan dalam Islam. Engkau tahu tapi engkau tidak mengikuti Rasulullah, engkau nanti tanggung jawabnya sama Allah. Gampang kan? Bukan sama kita juga. Bukan sama kita. Nah ini agar semua orang tahu bahwa sebetulnya Islam adalah agama sejak awal dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa. Ya guys, yang ini bahkan beliau ini ada agenda yang akan mengadakan diskusi ilmiah. Jadi teman-teman semua, jika mungkin ada yang nggak sependapat dengan Ustadz K, monggo silakan ditulis di kolom komen untuk kemudian nanti bikin agenda bertemu dengan beliau. Diskusi, dan beliau terbuka juga untuk ngobrol gitu. Jadi nggak usah main serang-serang secara pribadi sebenarnya. Ini menarik ya. Jadi mudah-mudahan ini akan merangsang. Tapi saya ikhlas ini dok. Ada yang maki-maki saya jadi tahu gitu bahwa orang itu belum paham. Antara dua, dia belum paham atau dia menutupi sesuatu. Oke. Ada yang ditutupi ya gitu ya. Sebenarnya kalau yang mencari kebenaran mungkin akan ngajak dialog. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang
terbuka pikirannya, dan saya bagian nonton aja nanti ya. Gitu. Selamat nih Ustadz untuk dialognya mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan Allah ya. Insyaallah wa yakum dada. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan channelnya udah jadi wasilah. Insyaallah. Datangnya hidayah atau juga mungkin diskusi-diskusi ilmiah mengenai keyakinan ini. Insyaallah. Terima kasih Rizky. Wa yakum. Semoga dilancarkan, diberkahi. Akhi bersama keluarga dan seluruh ustadz wal ustazah di Cerita Untung. Amin amin ya rabbal alamin. Jika dirasa menarik tayangan ini, monggo silakan share sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan dari menonton tayangan ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.